Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 1 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Di Pagut Ular Tidak Mati. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 3 sampai dengan kelima. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada orang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar dan menyadari bahwa kuasa segala hal itu ada berada di dalam tangan Allah, dan kelemahan itu dalam menjadi bagian daripada diri manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara adakah orang sakti, adakah manusia mandraguna? Apa tanda-tanda orang sakti? Ditembak tidak mati, ditebas dengan pisau ataupun dengan parang kemudian tidak terluka, atau kemudian salah satunya dipagut ular itu tidak kemudian meninggal. Bisanya itu tidak punya dampak apa-apa ke dalam tubuhnya. Apa kita mungkin orang akan berkata seperti demikian kepada Paulus? Karena Paulus itu dipagut ular tetapi tidak menderita, tidak bengkak sama sekali, apalagi kemudian mengalami kematian. Mari kita baca ayat demi ayat di dalam Kisah Rasul 28. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun dia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ketika Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terjadi kepadanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Dia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Itu adalah bagian konteks ketika Paulus di Pulau Malta, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita boleh mengatakan bahwa kalau kita tidak hati-hati bahwa Paulus itu sakti mandraguna, dipagut ular tidak meninggal. Karena pasti sewaktu masyarakat di sana punya keyakinan setelah dipagut ular itu akan bengkak lalu mati seketika, pasti sudah banyak peristiwa di mana penduduk tersebut itu kemudian terpagut ular dan mati. Sehingga keyakinan itu menjadi keyakinan yang sangat umum. Tatkala kemudian melihat ada sebuah pemandangan yang berbeda, Paulus kemudian dipagut ular dan tidak mati, tidak bengkak, tidak rebah sama sekali. Lalu mereka menganggap ini adalah seorang dewa, bukan manusia biasa. Pada posisi ini ada sebuah godaan besar. Tatkala orang menganggap kita itu sakti, menganggap kita itu hebat, kita seringkali tergoda. Lalu kita mengatakan, iya benar, saya sakti, saya hebat, saya luar biasa. Memang saya, dan saya. Dan disinilah sesungguhnya godaan bisa terjadi. Sewaktu Tuhan izinkan kita kaya, sewaktu Tuhan izinkan kita mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Orang lain tumbang dalam kehidupan, apalagi setelah COVID banyak ekonomi hancur-hancuran. Tetapi usaha kita berkembang.
Kita mungkin menjadi orang yang lebih cerdas dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih berpengaruh dari orang lain, lebih terkenal dari orang lain. Seakan-akan semua yang terjadi itu adalah karena diri saya, dan karena diri saya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa sebagaimana Paulus, hidupku adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah sebuah prinsip yang dipegang oleh Paulus, sehingga sekalipun memang pasti syok dan kaget di pagut ular, tapi dia udah siap. Siap hidup bagi Allah dan siap mati juga bagi Allah. Apapun yang terjadi termasuk dipagut oleh ular. Ada sebuah pertanyaan, kalau dipegut ular orang percaya bisa mati bisa tidak? Bisa saja. Ada orang percaya saleh dipagut ular mati, ada orang percaya saleh dipagut ular kemudian tidak mati. Itu semuanya bukan karena manusia atau orang tersebut yang sakti, orang tersebut yang hebat. Semuanya dalam izin Tuhan. Kematian di dalam izin Tuhan. Kita mengalami mujizat-mujizat dipagut ular tidak mati itu pun dalam izin Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya itu lebih baik ataupun lebih buruk. Tetapi yang paling tepat dan benar adalah setiap kita. Bukan ditentukan tentang berapa usia kita, pendek umur kita atau bagaimana. Tapi bagaimana kita hidup dekat dengan Allah itu yang sangat menentukan. Hidup kita benar di hadapan Allah. Hidup kita tabah tatkala menghadapi berbagai macam kesulitan. Termasuk juga dipagut ular. Dipagut ular tidak hanya berbicara ular sesungguhnya. Kadang-kadang kita bisa dipagut oleh krisis ekonomi. Kita dipagut oleh peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita dipagut oleh salah satu anggota keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi. Kemudian dipanggil oleh Tuhan meninggal. Bukankah itu sebuah pukulan? Seakan-akan kita digigit ular berbisa yang mematikan semangat kita, mematikan gerak langkah kita ke depan. Jangan-jangan juga bisa mematikan iman kita. Kita menjadi orang yang frustasi, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak punya harapan. Menjadi orang yang tiap hari berkeluh kesah dan mengeluh, mengapa begini dan mengapa begitu. Karena mengapa? Karena kehidupan kita dipagut oleh ular masalah, dipagut oleh ular kesulitan, dipagut oleh ular problematik yang terjadi. Bisa terjadi kepada setiap orang, anak-anak Tuhan sekalipun. Sembuh, tidak sembuh dalam izin Tuhan. Dipagut ular mati atau tidak mati, semuanya dalam izin Tuhan. Karena yang terpenting adalah bukan kita hidup dalam kelancaran, yang dianggap itu sebagai sebuah kehidupan yang lebih beriman, tapi hidup di dalam Tuhan. Di dalam ancaman, di dalam kesulitan, di dalam kelancaran, di dalam kesuksesan, di dalam problem, di lembah yang curam, di situasi yang tersulit. Semuanya yang paling utama adalah kita hidup di dalam Tuhan. Jangan takut dengan apa yang namanya itu dipagut oleh ular. Tidak akan mematikan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup, maka hiduplah kita. Kalau Tuhan memang meminta kita itu pulang ke rumah Bapa, karena sudah waktunya, itu pun dalam izin dan kehendak Allah. Biar kita tidak fokus kepada takut dengan kesulitan, takut dengan problem. Tapi kita biar jadi orang yang takut kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita melenceng dari kebenaran firman Allah. Kalau hidup kita kemudian hidup dalam keberdosaan. Jadi pribadi yang terus hidup bersama dengan Tuhan. Jangan takut dipagut oleh masalah hidup, dipagut ular atau dipagut apapun. Tapi yang terpenting kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, hidup melaksanakan kebenaran dan firman-Nya, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Engkau akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.